deskripsi itu kita anggap aja adalah kuarsit. Yang mana tadi sudah dijelaskan juga bahwa kuarsit ini memiliki tekstur granoblastik. Di sini terlihat bahwasanya butiran pada batuan ini terlihat seragam sehingga dia digolongkan ke dalam tekstur granoblastik. Struktur batuan metamorf itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu struktur foliasi. Struktur foliasi ini akan memperlihatkan kesejajaran mineral dan derajat metamorfismenya. Struktur foliasi ini terbagi pula menjadi 4, yaitu yang pertama adalah struktur sleti, yang mana struktur sleti ini adalah derajat yang paling rendah, derajat metamorfisme yang paling rendah. Contoh batuannya yaitu slate. Ini adalah sampel batuan dari sleti. Seperti yang terlihat. Menunjukkan struktur foliasi ataupun kesejajaran mineral pada batuan. Struktur yang kedua yaitu adalah struktur filitik. Contoh batuannya adalah filit, yang mana derajat metamorfismenya lebih tinggi dari metamorfisme slate. Di sini juga strukturnya menunjukkan kesejajaran mineral. Yang ketiga adalah struktur skistosa. Juga memiliki derajat metamorfisme yang lebih tinggi dari filitik. Contoh batuannya adalah skis. Pada sampel batuan ini adalah skis hijau. Di sini juga menunjukkan foliasi ataupun kesejajaran mineral, yang mana semakin lama butirannya, yang mana pada batuan skis hijau ini juga menunjukkan suatu kesejajaran mineral. Untuk membedakan antara slate, filit, skis, yaitu dari derajat metamorfismenya. Selain itu, pada butirannya semakin tinggi derajat metamorfismenya, maka butirannya juga akan semakin kasar. Seperti yang terlihat ini, skis hijau butirannya lebih kasar daripada filit. Kemudian filit lebih kasar pula butirannya dari slate. Struktur yang keempat yaitu adalah gneistosa. Contoh batuannya adalah gneis, yang mana butirannya juga akan lebih kasar daripada batuan skistosa tadi, yaitu skis. Yang selanjutnya adalah struktur non-foliasi, yang mana struktur non-foliasi ini tidak menunjukkan suatu kesejajaran mineral. Struktur non-foliasi ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah struktur Hornfels. Struktur Hornfels ini dia terdiri dari mineral ekuidimensional serta pada jenis ini tidak ditemukan belahan. Contoh batuannya itu adalah Hornfels. Ini adalah sampel batuan Hornfels, yang mana di sini tidak menunjukkan kesejajaran mineral seperti yang terdapat pada batuan foliasi tadi. Di sini juga tidak terlihat adanya belahan ataupun celipek. Struktur non-foliasi yang selanjutnya yaitu ada liniasi, yang mana berupa mineral-mineral menjarum. Kebetulan pada sampel ini tidak ada. Ini adalah sampel kuarsit, yang mana dia dikategorikan juga ke dalam struktur Hornfels, yaitu tidak menunjukkan kesejajaran mineral serta tidak menunjukkan adanya pecahan batuan. Contoh pada lembar deskripsi ini, contoh sampel yang kita gunakan yaitu yang kuarsit, sama seperti yang di tekstur tadi. Struktur daripada kuarsit ini adalah non-foliasi. Untuk yang lebih spesifiknya yaitu Hornfelsik.
Adapun penamaan batuannya adalah kuarsit. Untuk catatan, kita menggunakan cara keterbentukan batuan tersebut. Kuarsit ini kita bisa menulis bahwasanya kuarsit berasal dari batu pasir yang mengalami kenaikan suhu dan tekanan yang tinggi. Dan bisa juga ditambahkan dengan ciri khusus yang terdapat dari kuarsit ini. Adapun mineral yang biasa ditemukan di kuarsit ini adalah sesuai dengan namanya, yaitu kuarsa. Secara umum, mineral yang terdapat di sini adalah kuarsa. Setelah menulis diagenesanya, selanjutnya adalah kita melakukan sketsa. Sama seperti pada batuan yang telah dijelaskan pada minggu sebelumnya, yaitu pada batuan metamorf juga kita harus menggunakan skala. Skala itu tergantung kita yang menentukan. Kita boleh menggunakan skala 1:2, 1:3, dan seterusnya. Itu tergantung kepada panjang dari suatu singkapan ataupun suatu sampel yang kita akan sketsa. Untuk ini kita buat aja skalanya 1:2. Setelah itu kita melakukan pengukuran, baik itu panjangnya yaitu 7,5, tingginya 5,5, lebarnya 5 cm. Karena dia skalanya 1:2, maka dia yaitu di 7,5 ini dibagi menjadi 2, yaitu 7,5 dibagi 2 yaitu 3,75. 5,5 yaitu 2,75. 5 dibagi 2 yaitu 2,5 cm. Skala 1:2 ini maksudnya yaitu mendefinisikan bahwasanya panjang 3,75 cm di sini di sketsa yang kita buat sama dengan 7,5 cm di sampel ataupun di faktanya atau nyatanya. Setelah membuatnya, kita langsung sketsa. Setelah kita selesai melakukan proses sketsa, langkah selanjutnya yaitu foto sampel batuan. Untuk foto sampel batuan, untuk kali ini kita menggunakan penggaris sebagai skala pembanding. Kita letak penggarisnya seperti ini di antara batuannya. Setelah itu kita dalam proses sesi foto, kita harus memperlihatkan panjang, lebar, dan juga tingginya. Setelah selesai sesi foto, maka selesai pula lah deskripsi dari batuan metamorf kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.